Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Alhamdulillah, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kenikmatan, dan selalu diberikan hidayah oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi memperlancar urusan kita dalam thalabul ilmi atau mencari ilmu, menjadikan ilmu kita manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini belajar mengenai surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah, goncangan. Sebelum itu, Bapak mau memutarkan video tentang surat Al-Zalzalah. Silahkan disimak dengan baik-baik ya anak-anak. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Selanjutnya, kita akan langsung membahas tentang surat Al-Zalzalah tersebut. Nah, surat Al-Zalzalah ini adalah surat yang ke-99 dalam Al-Quran. Jadi, surat Al-Zalzalah ini menempati urutan yang ke-99 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Ada 8 ayat dalam surah Al-Zalzalah ini. Terletak setelah surat Al-Bayyinah dan sebelum surat Al-Adiyat. Jadi terletaknya itu antara surat Al-Bayyinah dan surat Al-Adiyat. Surah ini termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Berbeda dengan kedua surat yang telah kita pelajari minggu-minggu kemarin, ini terletak termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Nah, dua surat kemarin itu terletak di kota Mekah, diturunkannya di kota Mekah. Ya, selanjutnya surat Al-Zalzalah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat yang ditandai dengan hancurnya bumi langit seisinya. Seperti gambar ini gambaran kiamat sughra. Jadi kiamat sughra itu kiamat yang kecil atau bencana-bencana kayak gempa bumi, tanah longsor, termasuk kiamat sughra. Kalau kiamat kubro atau yang kiamat dijelaskan di Al-Zalzalah ini kiamat yang besar, yaitu yang bisa meratakan segala isi yang ada di bumi dan seisinya ini. Jadi dalam surat Az-Zalzalah ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa akan terjadi hari kiamat yang sangat dahsyat. Bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, sehingga bangunan-bangunan yang di atasnya akan diratakan, diruntuhkan semua. Demikian pula dengan gunung-gunung yang indah itu dan perbukitan
semuanya rata dengan tanah. Laut-laut akan bergelombang, yang kayak tsunami yang kemarin di Aceh itu air akan naik ke daratan semua dan menghancurkan semua isinya. Itulah sangat mengerikan kan ya anak-anak, sangat mengerikan sekali. Kalau di maka dari itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah SWT semoga diberikan yang terbaik bagi diri kita dan keluarga kita, bagi semuanya. Selanjutnya, surat Al-Zalzalah juga menjelaskan tentang balasan atas segala amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Jadi, selama hidup di dunia ini, perbuatan manusia baik buruk dan baik, meskipun sebiji zarah itu sangat kecil. Contohnya sebiji zarah itu kayak bijinya buah jeruk, lebih kecil lagi. Meskipun kalian mau melakukan perbuatan buruk sebiji itu pun pasti nanti akan dibalas oleh Allah SWT di akhirat. Dan kalau kalian melakukan kebaikan juga akan dibalas di akhirat nanti dengan balasan yang baik. Kalau buruk ya dengan balasan yang buruk, meskipun hanya sebiji zarah, meskipun hanya sebiji buah jeruk gitu aja enaknya ya. Umpamanya biar kalian tidak memikir apa sih biji zarah, jadi ya meskipun kalian melakukan hanya sebiji buah jeruk itu loh, itu kan kecil ya, jadi itu aja udah akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Nah, selanjutnya pada hari itu pula manusia akan keluar dari kuburnya dan keadaan yang berbeda-beda sesuai amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Jadi nanti manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya, semua anak dikumpulkan jadi satu dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang akan dilakukan, yang telah dilakukan selama di dunia. Jadi ada yang mukanya yang hitam, ada yang mukanya yang bersinar, ada yang berjalannya menggunakan kepala, dan masih banyak lagi keadaan yang lainnya. Mereka itu akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya. Nah, manusia itu semua di padang mahsyar itu akan mendapatkan balasan sesuai amal yang telah diperbuatnya. Amal perbuatan yang dilakukan baik kecil maupun besar itu akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Iya, anak, Allah tidak akan mengampuni orang yang bertobat ketika hari kiamat itu telah tiba. Jadi tertutuplah pintu tobat ketika hari kiamat itu telah tiba. Jadi mulai dari sekarang alangkah baiknya kita lebih berhati-hati, lebih menjalani kehidupan ini dengan sangat hati-hati. Selanjutnya, penerapan kandungan surat Al-Zalzalah dalam hidup sehari-hari. Jadi ada penerapan dalam surat Al-Zalzalah ini dalam kehidupan sehari-hari kita agar bisa menjadi lebih baik. Yang pertama itu selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita hendaknya langsung bertobat atau mengucapkan istighfar. Jika kemarin melakukan kesalahan, segera minta maaf dan bertobat kepada Allah SWT. Setelah itu melakukan kebaikan sehingga menjadikan hari demi hari itu menjadi jauh lebih baik. Yang kedua, mencintai dunia hanya sekadarnya. Jadi kita mencintai dunia itu hanya sekadarnya, tidak boleh dijadikan dunia itu berfoya-foya. Jadi tidak boleh menjadikan dunia itu kehidupan yang kekal. Pada dasarnya dunia itu hanya sementara, fana, tidak bersifat mutlak.
Yang ketiga, bersikap rendah hati. Sikap rendah hati kayak kemarin yang Bapak jelaskan, jadi kita itu tidak boleh sombong karena kita itu tidak ada apa-apanya di mata Allah, tidak bisa ngapa-ngapain tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bersikap optimis dan lapang dada. Harus bersikap optimis dan lapang dada, apapun kehidupan kita atau apapun hasil yang kita capai di dunia itu, baik dikasih lapangan rezeki, baik belum dikasih lapangan rezeki, kita harus bisa bersikap optimis dan lapang dada menerima semua itu. Yang kelima, selalu melakukan kebaikan dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, kita selalu harus bisa melakukan kebaikan dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang keenam, senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Senantiasa bergantung kepada Allah SWT. Karena tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT. Selanjutnya, manfaat menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah SWT. Jadi kita itu tidak menyesal karena amal yang dilakukan selama hidup di dunia ini. Jadi dengan memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah SWT, menjadikan kita itu tidak menyesal karena itulah kehendak Allah SWT yang harus kita jalani. Yang kedua, dapat mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat yang lebih baik. Yang ketiga, merasa tenang dalam menjalani kehidupan karena semuanya akan diperlakukan adil di hadapan Allah SWT. Jadi tidak usah resah gelisah karena semuanya akan diadil-adil seadil-adilnya di hadapan Allah SWT. Yang keempat, lebih mantap dan yakin dalam beramal karena yakin akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Meskipun kita berbuat baik, ya mendapat balasan yang baik. Kalau kita berbuat buruk, ya mendapatkan balasan yang buruk. Dengan itu kita merasa mantap dan yakin akan beramal soleh. Atau selanjutnya, nah kita sudah menginjak ke tugas. Itu tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada penjelasan Bapak yang kurang paham atau kurang bisa dimengerti, Bapak juga mohon maaf. Mungkin bisa ditanyakan lewat Japri. Selanjutnya untuk tugas, yang pertama, menghafal surat Al-Zalzalah dengan baik dan benar, anak-anak ya. Bisa di video atau melalui voice note saja. Yang kedua, mengerjakan uji kompetensi pada LKS halaman 40-42, bagian A, B, C, dan D di foto ya. Jadi itu tugasnya nanti ya. Semangat ya semuanya, semangat meskipun pandemi ini lagi belum berakhir juga, kita harus tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Karena itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Pak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, semangat.